Halo, perkenalkan, nama saya Agi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya membudidayakan sawi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan seperti apa sih sawi itu. Untuk memahaminya lebih dalam, jangan beranjak kemana-mana dan simak terus video ini sampai akhir ya. Sawi merupakan sayuran favorit di negeri berpenduduk ratusan juta ini. Mulai dari konsumen rumah tangga, kedai bakso dan mie ayam, kedai nasi goreng, warung makan, hingga restoran menjadi langganan sayuran yang satu ini. Sayuran ini disukai karena keberadaannya yang menjadi penyegar sekaligus sumber vitamin dan mineral dalam berbagai masakan. Tanaman sawi dapat tumbuh baik di tempat yang berhawa panas maupun berhawa dingin, sehingga dapat diusahakan dari dataran rendah maupun dataran tinggi. Meskipun demikian, pada kenyataannya hasil yang diperoleh lebih baik di dataran tinggi. Tanaman sawi tahan terhadap air hujan, sehingga dapat ditanam sepanjang tahun. Pada musim kemarau, yang perlu diperhatikan adalah penyiramannya secara teratur. Berhubung dalam pertumbuhannya, tanaman ini membutuhkan hawa yang sejuk, lebih cepat tumbuh apabila ditanam dalam suasana yang lembab. Akan tetapi, tanaman ini juga tidak senang pada air yang menggenang. Dengan demikian, tanaman ini cocok bila ditanam pada akhir musim penghujan. Banyak sekali manfaat dari sawi ini. Kita sering menemukannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti di olahan bakso, mie ayam, nasi goreng, dan lainnya. Makin penasaran bukan bagaimana caranya membudidayakan sawi ini? Simak terus video berikut ini ya. Dalam budidaya sawi, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, penyiapan lahan tanaman sawi. Kedua, pembenihan dan pembibitan sawi. Ketiga, penanaman tanaman sawi. Keempat, pemeliharaan tanaman sawi. Dan yang kelima adalah panen dan pasca panen. Untuk memahaminya lebih jelas, mari kita bahas satu persatu. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam budidaya sawi adalah memastikan lahan yang akan ditanam memenuhi syarat-syarat utamanya. Apa saja syarat-syaratnya? Pertama adalah pencangkulan untuk memperbaiki struktur tanah dan sirkulasi udara, dan pemberian pupuk dasar untuk memperbaiki fisik serta kimia tanah yang akan menambah kesuburan lahan yang akan kita gunakan. Kedua, tanah yang hendak digemburkan harus dibersihkan dari bebatuan, rerumputan, semak, atau pedaunan yang tumbuh. Dan bebas dari daerah yang ternaungi, karena tanaman sawi suka pada cahaya matahari secara langsung. Ketiga, kedalaman tanah yang dicangkul sedalam 20 sampai 40 cm. Keempat, pemberian pupuk kandang yang baik yaitu 10 ton per hektar. Pupuk kandang diberikan saat penggemburan agar cepat merata dan bercampur dengan tanah yang akan kita gunakan. Kelima adalah memberikan pengapuran untuk daerah yang mempunyai pH terlalu rendah. Pengapuran ini bertujuan untuk menaikkan derajat keasaman tanah, dilakukan sebelum penanaman benih, yaitu kira-kira 2 hingga 4 minggu sebelumnya. Berikut adalah tahap pembenihan dan pembibitan sawi. Bagaimana ya cara melakukannya? Yuk kita simak bersama-sama. Pembibitan dapat dilakukan bersama dengan pengolahan tanah untuk penanaman, karena lebih efisien dan benih akan lebih cepat beradaptasi terhadap lingkungannya. Sedang ukuran bedengan pembibitan yaitu lebar 80 hingga 120 cm dan panjangnya 1 hingga 3 meter. Curah hujan lebih dari 200 mm per bulan. Tinggi bedengan 20 hingga 30 cm. 2 minggu sebelum ditabur benih, bedengan pembibitan ditaburi dengan pupuk kandang, lalu ditambah 20 gram urea, 10 gram TSP, dan 7,5 gram KCl. Setelah itu, lakukanlah langkah-langkah berikut ini dengan baik dan benar. Benih ditabur, lalu ditutupi tanah setebal 1 hingga 2 cm. Lalu disiram dengan sprayer. Amati 3 hingga 5 hari benih
akan tumbuh. Setelah berumur 3 hingga 4 minggu sejak disemaikan, tanaman akan dipindahkan ke bedengan. Memasuki tahap penanaman, ada 3 cara penanaman sawi yang baik dan benar. Di antaranya, penanaman tradisional. Bedengan dengan ukuran lebar 120 cm dan panjang sesuai dengan ukuran petak tanah. Tinggi bedeng 20 hingga 30 cm dengan jarak antar bedeng 30 cm. Seminggu sebelum penanaman, dilakukan pemupukan terlebih dahulu, yaitu pemupukan kandang 10 ton per hektar, TSP 100 kg per hektar, KCL 75 kg per hektar. Sedangkan jarak tanam dalam bedengan 40 x 40 cm, 30 x 30, dan 20 x 20 cm. Pilihlah bibit yang baik, pindahkan bibit dengan hati-hati, lalu membuat lubang dengan ukuran 4 hingga 8 dikali 6 hingga 10 cm. Penanaman vertikultur. Langkah-langkah penanaman secara vertikultur adalah sebagai berikut. Pertama, benih disemaikan pada kotak persemaian dengan media pasir. Bibit dirawat hingga siap ditanam pada umur 14 hari sejak benih disemaikan. Kedua, sediakan media tanam berupa tanah topsoil, pupuk kandang, pasir, dan kompos dengan perbandingan 2:1:1:1 yang dicampur secara merata. Ketiga, masukkan campuran media tanam tersebut ke dalam polybag yang berukuran 20 x 30 cm. Keempat, pindahkan bibit tanaman yang sudah siap tanam ke dalam polybag yang tersedia. Tanaman yang dipindahkan biasanya telah berdaun 3 hingga 5 helai. Kelima, polybag yang sudah ditanami disusun pada rak-rak yang tersedia pada lab house. Penanaman hidroponik. Langkah-langkah penanaman secara hidroponik adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan wadah untuk persemaian. Masukkan media berupa pasir halus yang disterilkan setebal 3 hingga 4 cm. Taburkan benih sawi di atasnya. Selanjutnya, tutupi kembali dengan lapisan pasir setebal 0,5 cm. Kedua, setelah bibit tumbuh dan berdaun 3 hingga 5 helai atau berumur 3 hingga 4 minggu, bibit dicabut dengan hati-hati. Selanjutnya, bagian akarnya dicuci dengan air hingga bersih. Akar yang terlalu panjang dapat digunting. Ketiga, bak penanaman diisi bagian bawahnya dengan kerikil steril setebal 7 hingga 10 cm. Selanjutnya, di sebelah atas ditambahkan lapisan pasir kasar yang juga sudah steril setebal 20 cm. Keempat, buat lubang penanaman dengan jarak sekitar 25 x 25 cm. Masukkan bibit ke lubang tersebut. Tutupi bagian akar bibit dengan media hingga melewati leher akar. Usahakan posisi bibit tegak lurus dengan media. Kelima, berikan larutan hidroponik lewat penyiraman. Dapat pula pemberian dilakukan dengan sistem drip irrigation atau sistem lainnya. Tanaman baru selanjutnya dipelihara hingga tumbuh besar. Memelihara tanaman adalah bagian yang sangat perlu diperhatikan oleh kita. Setelah tadi kita mengetahui bagaimana caranya menyiapkan lahan, kemudian pembenihan dan pembibitan, serta tahapan penanaman, dan tahap-tahapan berikutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan 5 tahap, yaitu penyiraman, penjarangan, penyulaman, penyiangan, dan pemupukan. Pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah penyiraman. Tahap selanjutnya yaitu penjarangan. Setelah melakukan tahap penyiraman, tahap yang tidak boleh terlewat adalah penyulaman. Tahapan berikutnya adalah tahap pemupukan. Dalam pertanian, tentu sudah tak asing lagi bagi kita berhadapan dengan hama dan penyakit.
Hama-hama yang tak jarang menghampiri pertanian diantaranya adalah ulat titik tumbuh, ulat tritip, siput, ulat tepa javanica, dan cacing bulu. Sedangkan penyakit yang tak jarang menghampiri pertanian diantaranya penyakit akar pekuk, bercak daun alternaria, busuk basah atau soft root, penyakit embun tepung atau downy mildew, penyakit rebah semai atau dumping off, busuk daun, busuk rhizoctonia atau bottom root, bercak daun, dan virus mozaik. Tahap yang terakhir adalah melakukan panen dan pasca panen. Dalam hal pemanenan, penting sekali diperhatikan umur panen dan cara panennya. Umur panen sawi paling lama 70 hari, paling pendek umur 40 hari. Terlebih dahulu melihat fisik tanaman seperti warna, bentuk, dan ukuran daun. Cara panen ada dua macam, yaitu mencabut seluruh tanaman beserta akarnya dan dengan memotong bagian pangkal batang yang berada di atas tanah dengan pisau tajam. Pasca panen sawi yang perlu diperhatikan adalah pertama, pencucian dan pembuangan kotoran. Kedua, sortasi. Ketiga, pengemasan. Keempat, penyimpanan. Kelima, pengolahan. Nah, itulah tadi cara dan tahapan untuk membudidayakan sawi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami ya. Silakan mencoba. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.